adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Jemaat Bukit Mulia tanggal 3 Januari 2021 golongan anak tangguh. Hari ini Kak Geta akan ditemani oleh Karekel dan Karut. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat tahun baru. Adik-adik, gimana liburan Natal dan tahun barunya? Menyenangkan ya. Walaupun di rumah saja, kita tetap bersuka cita berkumpul dengan keluarga. Adik-adik, sudah siap ibadah belum? Sudah? Kakak mau menyapa dulu nih adik-adik. Selamat pagi. Wah, masih belum senyum. Belum senyum ya kak? Kakak ulang ya, sekarang selamat pagi dengan senyuman. Selamat pagi adik-adik. Nah, sudah terlihat senyumnya, sudah cantik, sudah ganteng. Sekarang kita mau menyapa teman-teman kita dari sektor 1 sampai 10 dengan lagu Selamat Pagi. Adik-adik berdiri yuk. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua, selamat pagi. Selamat pagi Karika. Selamat pagi Karut. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lambat, duduk senang, berjalan senang, di mana hatiku senang. Dekat, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik boleh duduk, kita mau saat teduh. Siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 361, bait 1, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kau masih membangunkan kami. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik masih berdiri ya, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136 bait 1, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh Tuhan ungkapkan siapaku sesungguhnya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman? Sudah ya? Kak Karut dan Kak Rekel mengucapkan selamat mendengarkan firman. Terima kasih Karut. Adik-adik, kita akan masuki pelayanan firman pada pagi hari ini. Untuk itu, kita buka dulu Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dibuka, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami hari demi hari hingga saat ini ya Tuhan. Kami telah memperingati hari Natal tentang kelahiran-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan sebaik mungkin. Tuntun kami terus di dalam Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakannya dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan segala binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Adik-adik, firman Allah hari ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Kita sudah mengenal Nabi Nuh dari begitu banyak cerita yang telah diajarkan di sekolah minggu. Nah, Nabi Nuh ini adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah ketika Allah hendak memusnahkan semua yang hidup di muka bumi ini. Karena pada saat itu, bumi dipenuhi dengan kejahatan. Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar, yang nantinya akan ditumpangi Nabi Nuh dan anak-anaknya, juga hewan-hewan, juga tumbuh-tumbuhan yang akan diselamatkan dari air bah yang memusnahkan kehidupan di muka bumi. Setelah air bah turun, bumi pun tertutup air. Tidak ada dataran yang terlihat, bahkan gunung pun tertutup. Sehingga yang selamat hanyalah mereka yang ada di dalam bahtera. Adik-adik, ternyata Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan anak-anaknya bukan karena seingin Allah, tetapi karena Allah melihat Nuh dan anak-anaknya hidup dengan taat dan selalu dekat dengan Allah. Sehingga selama air bah menutupi bumi, Allah menyertai mereka semua. Kira-kira lamanya air bah itu sekitar 365 hari menutupi permukaan bumi. Bayangin ya adik-adik, ketika kita di atas kapal, ketika ingin pergi keluar Pulau Jawa, katakan dari Jakarta pengen jalan-jalan ke Medan atau ke Kalimantan, kita akan menempuh waktu sekitar 3-5 hari. Selama di atas kapal pun kita akan merasa bosan, bingung, nggak tahu mau ngapain, karena yang kita bisa lihat hanyalah air dan air. Nah adik-adik, kita pun bosan, kita pun suka meronta-ronta ingin cepat turun, tetapi belum sampai di tempat tujuan. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Selama 365 hari mereka harus berada di atas bahtera hingga saatnya nanti air bah itu surut, sehingga mereka dapat kembali menapaki tanah seperti dahulu kala. Tetapi adik-adik, selama perjalanan di atas bahtera tersebut, Nabi Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itu bukan berarti tidak diperhatikan oleh Allah. Allah selalu menyertai setiap proses yang dimana sampai air bah itu surut. Setelah perjalanan panjang tersebut, Allah membuat perjanjian di mana Nabi Nuh dan segala keturunannya
akan selalu disertai dalam lindungan Allah. Barang siapa yang mengganggu mereka, Allah akan menuntut balasannya. Juga Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi walau sejahat apapun mereka. Karena Allah sangat mencintai manusia yang diciptakannya segambar dan serupa diri Allah sendiri. Perjanjian ini yang nantinya akan digambarkan dengan lengkungan busur panah setelah awan badai yang selalu kita kenal sebagai pelangi. Adik-adik, yang ingin kakak sampaikan adalah segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Dan kita harus mengolahnya dengan penuh hikmat dan bijaksana. Janji Allah kepada kita adalah penyertaan Allah yang tak pernah selesai. Terkadang adik-adik akan merasakan bahwa Allah suka menghilang. Contoh nih, masa pandemi gini Allah kemana ya? Aku udah bosen di rumah aja nih. Mau ketemu teman, pengen jalan-jalan, pengen beli baju baru. Kemarin Natalan gak ketemu teman. Allah tuh di mana? Katanya mau nyertain, tetapi kita disiksa seperti ini. Ya adik-adik, terkadang memang akan terjadi seperti itu. Kita merasa Allah tidak ada. Namun adik-adik, penyertaan Allah tetap ada sampai saat ini. Terkadang sangat kecil dan tak terlihat dan tak terasakan sampai kita lupa bahwa itu adalah karena penyertaan Allah, dan kita harus tetap percaya akan janji Allah. Kita harus percaya, kita harus setia mengikutinya, dan juga paling yang penting adalah kita harus bersabar dalam penantian seperti Nabi Nuh tadi. Terlebih janji Allah yang selalu menyertai kita. Coba nanti setelah adik-adik ibadah nih, jangan lupa pakai masker, pergi keluar sebentar, terus lihat ke langit. Dan tarik nafas dalam-dalam. Kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Nah, coba lihat ke atas. Kita mendapatkan matahari, kita mendapatkan awan, nantinya kita akan menemukan udara yang segar. Dan itu akan ada selalu setiap harinya, setiap pagi selalu ada. Tanpa ada penyertaan Tuhan, mungkin kita tidak dapat lagi melihat matahari tersebut. Kita tidak dapat menghirup udara lagi. Satu lagi, coba tengok sekarang kanan kiri adik-adik. Ada papa mama, ada kakak, ada adik-adik, dan ada juga keluarga adik-adik di sekitar, saudara lagi ngumpul. Nah, itu bukti kasih bahwa Allah selalu menyertai. Ternyata Allah memang tidak sedang sembunyi dan lupa ya adik-adik. Sama seperti judul lagu nih. Seindah siang disinari terang, cara Allah mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Allah mengasihiku. Jadi adik-adik, bagaimana? Sudah merasakan penyertaan janji Allah? Kalau sudah, yuk kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Allah ada, janjinya akan selalu ditepati layaknya pelangi sehabis hujan. Bersabar, setia, dan percaya bahwa janji Allah akan selalu ditepati pada saatnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari persiapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu kembali. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami, di mana bangsa negara kami sedang menghadapi krisis seperti layaknya dunia-dunia saat ini sedang hadapi ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi, Engkau tahu apa yang sedang kami pergumulkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mengambil kebijakan dalam melindungi bangsa ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Tuntun mereka, baik Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan setiap menteri, juga setiap orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan, agar dapat memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya sekedar memberikan kebijakan, tetapi juga menjadi contoh bagi kami, warga negara ya Tuhan. Jadikan kami juga sebagai anak-anak yang patuh pada negara, sehingga kami dapat berguna bagi bangsa dan negara ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan mau melindungi mereka ya Tuhan, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, dan semua orang
untuk tetap sehat selalu dan aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Saat ini memang sedang dalam keadaan yang krisis, kiranya Engkau selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk guru-guru kami dan sekolah kami. Memang kami belum dapat bertemu kembali seperti selayaknya dulu kami belajar, tetapi kiranya Tuhan memberkati setiap guru yang ada di dunia ini agar tetap bersemangat untuk mengajar kami anak-anak muridnya, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Berkati juga para sekolah kami ya Tuhan, setiap orang yang ada di dalam sekolah, baik itu guru, karyawan, dan semua yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, tuntun mereka ya Tuhan di dalam saat-saat yang krisis seperti ini. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah terus memberkati gereja kami sehingga kami setiap hari minggunya dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat bertumbuh menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Berkati setiap orang yang berpelayanan sehingga terjadinya dapat mengadakan ibadah melalui virtual ini. Berkati para orang-orang yang terlibat dalam perekaman ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan mereka, berkati juga para pendeta yang telah mempersiapkan firman sebaik mungkin, dan juga pada kakak-kakak layan kami, sehingga kakak-kakak layan kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi untuk menyebarkan kasih setia-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga suatu saat nanti kami dapat bersama-sama lagi berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati teman-teman kami juga yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi, jadikan mereka sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Tuhan, masih begitu banyak yang ingin kami doakan, tetapi kami tahu Engkau lebih mengetahui isi hati kami dan apa yang kami perlukan. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman ya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19, bait 1 dan 10 yang Maha Kasih. Adik-adik boleh berdiri. Siapkan persembahannya dulu. Nanti uang persembahannya boleh dititipkan ke Papa Mama ya. Dan Papa Mama dapat mentransfernya lewat e-wallet seperti link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Untuk QR code-nya tertera di layar. Adik-adik, untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 356 bait 1 dan 2 kuberi persembahan. Angkat tangannya dulu. Apa yang ku pegang ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Bye.
tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah akan segera selesai. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 22 bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik boleh berdiri. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita sama seminggu ke depan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan bimbingan-Mu selama ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, jadikanlah kami seperti Bapa-Mu yang selalu taat kepadamu dan selalu percaya akan janji-Mu, sehingga kami dapat terus bersabar di saat-saat yang genting ya Tuhan. Tuhan, terus bimbing kami, anak-anak-Mu, hingga kami dapat bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuntun kami ya Tuhan sama seminggu ke depan, sehingga kami nantinya dapat berkumpul lagi secara virtual bersama-sama di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.